Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Karena karena acaranya pengajian saya tak pakai peci sebentar. Wah, nanti kalau udah selesai tak copot lagi. Doa akan kita kasih di akhir ya nanti. Kalau bukannya 17.45an nanti setelah saya menyampaikan beberapa hal nanti kita tutup dengan doa sejenak. Ini apa yang saya sampaikan ini saya rangkai dari 3 tulisan saya. Ada di buku ini semua. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah membeli gitu. Kalau mau beli setelah uang turun siap mencetak lagi gitu. Karena bulan April ya. Makasih Mbak. Ini yang beli Mbak Dewi. Stoknya nggak ada Mbak, udah habis. Jadi saya menyampaikan beberapa hal, nggak akan banyak ayat, saya cukup ayat 1 aja, karena saya tahu persis teman-teman sudah sangat bosan gitu selama full 30 hari bagi yang berangkat tarweh dan subuh, bagi yang enggak ya mungkin baca sendiri ya, saya tetap husnudon kepada Anda lah gitu. Jadi ada sebuah ayat yang masyhur di surah An-Nur, talaqaunahu bi alsinatikum wa taquluna bi afwahikum ma laisa lakum bihi ilm wa tahsabunahu hayyina wa huwa 'indallahi 'azim. Ketika kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut dan kamu katakan dengan mulut kamu apa yang kamu tidak ada bagi kamu sedikit pun pengetahuan tentangnya, wa tahsabunahu hayyina, kamu menganggapnya suatu yang remeh, wa huwa 'indallahi 'azim, padahal di sisi Allah sangat besar. Surah An-Nur ini surat yang sangat pro gender. Ayat-ayat ini beserta rangkaiannya gitu, itu turun terkait untuk membela Ummul Mukminin Sayyidatina Aisyah ketika terjadi peristiwa Al-Ifk, peristiwa fitnah yang sangat besar, kebohongan besar, hoax pada zaman Nabi, rumor yang menjadi sangat mempengaruhi kehidupan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ketika itu dalam sebuah rombongan Sayyidatina Aisyah itu ketinggalan. Jadi beberapa riwayat mengatakan beliau sedang buang hajat, riwayat lain beliau perhiasannya jatuh kemudian mencari. Sementara rombongan Nabi itu dikiranya untanya yang ada tendanya Haudats itu dikiranya Sayyidatina Aisyah sudah naik. Maka rombongan kemudian berangkat, Sayyidatina Aisyah ditinggal. Nah, ada satu orang sahabat yang namanya Sofwan bin Mu'attal. Itu sahabat yang beberapa riwayat mengatakan biasanya memang orangnya ngantuan gitu sehingga ketinggalan rombongan. Tapi beberapa riwayat dikatakan memang punya tugas khusus untuk berangkat terakhir untuk menyapu kalau ada barang atau orang yang ketinggalan. Nah, Sofwan ini kaget karena ternyata weruh atau melihat Sayyidatina Aisyah belum naik ke mana? Ke unta. Kemudian Sofwan menunjuk ke untanya gitu, mempersilakan Sayyidatina Aisyah naik. Dan sepanjang perjalanan kembali ke Madinah tidak ada kalimat yang terucap kecuali kalimat istirja, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tidak ada percakapan, tidak ada omongan, tidak ada obrolan karena Sofwan benar-benar takut dan shock gitu. Nah, tetapi kedatangan 2 orang ini yang menyusul rombongan itu ternyata menjadi rumor. Dihoaxkan bahwa Sayyidatina Aisyah selingkuh dengan Sofwan bin Mu'attal. Saking ngerinya, sangat mempengaruhi kehidupan Kanjeng Nabi. Sayyidatina Aisyah sampai nangis, yang biasanya mesra menjadi tidak mesra. Pokoknya kacau balau kehidupan rumah tangga Nabi ketika itu. Nah, baru kemudian turun ayat ini
dan rangkaian ayat di surah An-Nur untuk membela bahwa perselingkuhan itu tidak terjadi dan memberi hukuman tegas kepada mereka yang ikut menyebarkan fitnah itu. Maka disebut al-ifk, kebohongan yang besar karena kejadian yang luar biasa itu. Nah, teman-teman sekalian, konteks ini bisa kita tarik di masa modern tentang hoax dan bagaimana kita menanggulanginya. Nah, ini saya termasuk mau iklan buku saya ya. Jadi di buku itu saya bukan hanya mencari tafsirnya Quran, tapi saya cari riset-riset terbaru. Nah, karena ini saya tulis di tahun 2019, saya kemudian karena kita alhamdulillah punya privilege mengakses Science Direct dengan gratis gitu. Jadi saya menemukan sebuah riset tahun 2018. Judulnya The Spread of True and False News Online di Jurnal Science volume 359. Jurnal ini mengatakan begini, penyebaran berita bohong atau dalam konteks ini di Twitter namanya false news itu lebih meresap ke dalam benak pembaca dibandingkan daripada penyebaran berita yang benar. Kenapa? Karena berita palsu, berita salah itu dinilai lebih novel, lebih baru. Dan kebaruan itu yang membuat orang lebih suka mengetweetnya, meretweetnya. Nah, yang menarik adalah riset ini juga menyimpulkan bahwa meskipun bisa dibuat mesin yang bisa menyebarkan berita dengan cepat, entah berita salah, entah berita benar, tetapi kebiasaan manusia, human behavior, tetap berkontribusi lebih banyak daripada mesin. Nah, artinya ada dua faktor yang berperan. Satu, manusianya, ya, ketamakan, ingin disebut si paling hebat, ingin disebut si paling ngerti soal berita, ingin disebut si paling punya info tercepat, dan si paling yang lain. Kurang lebih ketamaannya seperti itu. Yang kedua adalah perubahan bentuk komunikasi, bahwa sebelum era media sosial, informasi bersumber dari media massa saja, di mana media massa mengkonfirmasi terkait ipteks misalnya dengan perguruan tinggi. Dikala itu negara sering mengintervensi yang kadang maksudnya baik untuk mencegah kepanikan, tapi juga kemudian sayangnya dimanfaatkan oleh negara untuk kepentingan yang tidak demokratis, mempertahankan kekuasaan dan lain-lain. Nah, hadirnya internet dan media sosial mengubah semua itu. Karena pertukaran informasi menjadi lebih cepat akibat hilangnya jarak, siapapun memiliki akses atas informasi, tak peduli tingkat literasi, dan kemudian proses filter dan telaah terhadap informasi pun menjadi sirna. Sains dan pseudosains bertarung di arena yang sama. Orang dengan bangga mengatakan Borobudur peninggalan Nabi Sulaiman begitu, dan menganggapnya sebagai sebuah bagian dari kejayaan Islam misalnya. Fakta dan hoax berlomba di lapangan yang sama. Nah, sementara itu di riset yang lain masih di tahun 2018 ada riset judulnya Can't We Just Disregard Fake News? The Consequences of Exposure to Inaccurate Information, terbit di jurnal Policy Insight from the Behavioral and Brain Science. Ada 3 akibat berantai akibat terus-menerus menerima berita bohong. 1, kebingungan, 2, keraguan, dan 3, ketergantungan. Bingung karena informasi yang tidak lazim itu menggugah kenyamanan terhadap informasi yang sudah mapan. Orang tahu persis vaksin itu sederhana, menyuntikkan kuman, virus, bakteri yang jumlahnya lebih sedikit sehingga tubuh ini yang diberi kekuasaan oleh Allah Ta'ala untuk menciptakan antibodi gitu. Terus nanti ketika virusnya datang dengan jumlah yang lebih banyak, tubuh sudah siap gitu. Ini sesimpel itu, dan itu udah kesepakatan mapan lah sains itu. Tapi karena berita bohong soal vaksin itu buatan orang Yahudi, dan kemudian itu bertujuan memberikan orang jadi mandul, kemudian disimpulkan bahwa itu upaya orang Yahudi agar umat Islam itu jumlahnya berkurang dan seterusnya. Ini menyebabkan kebingungan tadi. Kebingungan menyebabkan keraguan, dan keraguan adalah kemudian muncul ketergantungan pada informasi yang salah tersebut. Celakanya kalau itu terjadi
pada konteks yang lebih luas, pada konteks komunitas, bahkan atas nama agama. Anda bayangkan kalau 1-2 orang percaya nggak usah divaksin, nggak masalah. Tapi kalau dia ngejak, dia seseorang yang punya pengaruh, maka yang terjadi adalah lebih banyak orang tidak melakukan vaksin, maka wabah penyakit akan mudah terjadi. Anda bayangkan saja ibadah haji misalnya. Vaksin meningitis menjadi wajib karena ibadah haji mengumpulkan 2 juta orang dari berbagai negara. Kalau vaksin tidak wajib, ada yang terkena meningitis, maka yang tertular tidak hanya 1 orang, tapi bahkan seluruh orang yang di situ dan seluruh umat manusia akan tertular. Nah, teman-teman sekalian, apa yang bisa kita lakukan? Nah, di dalam ilmu hadis ada disebut dengan hadis yang mutawatir. Hadis mutawatir itu, ini harusnya kalau Hamdan yang satu hadir, itu dia lebih tahu soal itu. Ya, Neng Elina ya, itu kan lebih ahli. Saya sudah membayangkan pas baca ini, saya nyebut Hamdan, nanti tanya lebih lanjut ke dia, ternyata dia nggak datang gitu. Nah, hadis mutawatir itu oleh para ulama didefinisikan marawahu adadun katsir, diriwayatkan oleh orang banyak, tuhilul adatu tawatu'ahum alal kadhib, oleh orang banyak yang sedemikian serupa, saking banyaknya orang itu mustahil banyak orang itu sepakat untuk berbohong. Apalagi hadis itu kan berkembang ketika masa transportasi dan komunikasi belum jalan ya. Jadi hadis mutawatir itu hadis yang periwayatannya jelas, sedemikian jelasnya sampai nggak mungkin orang berbohong untuk sepakat untuk berbohong. Nah, sama dengan ilmu pengetahuan, sebenarnya juga kemutawatirannya sama. Kita diminta menjelaskan metodologi sebuah riset, dituangkan dalam jurnal yang disepakati secara internasional agar bisa diuji di tempat lain gitu, sehingga semua orang akan membuktikan hal yang sama, ditemukan kesimpulan-kesimpulan umum. Nah, ini jadi sebenarnya antara ilmu hadis dan ilmu pengetahuan itu punya derajat yang sama soal kemutawatirannya, soal cara saja. Nah, artinya apa teman-teman? Mutawatir dalam ilmu pengetahuan modern adalah diuji kebenarannya oleh ilmuwan sejawat di seluruh penjuru dunia. Tetapi sayangnya kita sebagai orang kampus, ini harus kita akui, pemilik akses terhadap informasi kemutawatiran pengetahuan modern tersebut, kita belum mampu menjembataninya agar sampai ke masyarakat kebanyakan. Banyak di antara kita, tetangga kita, bahkan bapak, ibu, paman, pak D, bude, om, kakek, bagi yang kakeknya masih agak muda dan masih bisa WhatsAppan gitu, lebih percaya pada pesan WhatsApp yang tidak jelas sumbernya, atau berita di YouTube yang tidak dikenal asal-usulnya, dengan Mardigu lah, kayak Mardigu atau yang lain gitu, Bosman Mardigu. Ada video-video analisis yang belum teruji kualitas isinya, atau blog dan berita yang tak jelas siapa redakturnya. Kita tidak bisa menjembatani itu, dan ini adalah PR kita bersama. Seharusnya sebagai umat Islam, belum ya, lupa. Kita wajib. Nah, ini adalah PR kita bersama, dan jangan sampai uang LPDP yang begitu besar menghidupi kita, bahkan beberapa di antara kita, saya tahu dan saya mengalaminya, menghidupi keluarga kita juga begitu. Kehidupan kampus yang luar biasa sia-sia karena tiba-tiba di masyarakat ilmu kita agak kanggu. Saya beberapa kali debat di WAG kampung saya. Di kampung saya ada dokter, tapi karena satu dan banyak hal, dokter itu juga tidak pernah, ya karena kesibukan, nggak pernah mengomentari. Sementara beberapa tetangga saya dengan sangat pede menge-share blog-blog soal vaksin sebagai konspirasi Yahudi. Nah, kita punya PR itu. Kita yang ditakdirkan sebagai orang-orang yang tercerahkan, melek informasi sekaligus mempunyai akses ke sumber ilmu pengetahuan agar menjadi pelita bagi umat. Pelita yang mampu menyerap rumitnya bahasa minyak pengetahuan, yang kemudian membakar dirinya, meluangkan sebagian waktunya di kehidupan sehari-hari, sehingga terpancarlah cahaya pengetahuan yang mudah dicerna oleh kebanyakan orang, yakni masyarakat kita.
Ingatlah bahwa informasi yang kita punyai adalah amanat dari Allah Ta'ala yang harus ditunaikan. Dan tanpa campur tangan dari orang-orang seperti kita, kalau kita ikut tidak peduli, maka umat akan dibodohi oleh informasi salah. Dan pembodohan itu jika terjadi secara masif, maka yang hadir adalah katastrofi atau bencana beruntun yang bisa membunuh umat manusia. Apalagi soal kesehatan yang kita mengamati, tahu persis bagaimana hal itu menjadi tantangan kita di 2-3 tahun terakhir ini. Sehingga maka saya memberi judul tulisan ini adalah tanggung jawab intelektual yang mencakup dunia dan akhirat. Di dunia kita tanggung jawab tersebut, dan di akhirat nanti kita akan dipertanggungjawabkan bagaimana kita bisa ikut mencerahkan umat. Saya kira itu teman-teman. Selamat datang Mas Dede. Kita beri tepuk tangan untuk Mas Dede. Ya. Akhirnya ketemu ya. Beberapa kan ketemu hanya di acara di Kepulauan Seribu ya. Sementara yang lain belum pernah ketemu. Jangan lupa nanti salaman, foto bareng, nge-tag di Instastory ya nanti gitu. Oke, teman-teman, ini sudah 17.30. Sebelum kita berdoa, doanya nggak usah lama-lama, nanti yang penting keikhlasannya saja. Saya ingin menambah uraian tentang 3 kisah di masa pandemi. Saya uraikan secara cepat saja. Suatu hari Sayyidina Umar bin Khattab itu melakukan kunjungan dinas dari Madinah ke Damaskus. Di tengah perjalanan beliau mendengar kabar bahwa Damaskus sedang ada wabah. Kemudian beliau mengurungkan niatnya ke Damaskus, balik ke Madinah. Nah, di satu waktu dan tempat yang lain, Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu mau beristirahat di sebuah dinding, bersandar gitu. Tapi kemudian beliau melihat dinding itu koyo arep ambruk. Beliau mengurungkan niatnya, kemudian berpindah ke dinding yang lain. Nah, peristiwa yang berbeda ruang dan waktu ini ternyata mendapatkan respon yang sama dari sahabat. Kata sahabat kepada Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali, "Wahai Ali, wahai Umar, apakah engkau lari takut dari takdir Tuhan? Takdir karena mau bersandar takut tertimpa, takdir karena mau ke Damaskus takut kena wabah." Jawaban Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali sama, "Ya, aku lari dari satu takdir ke takdir yang lain." Nah, yang kedua, kisah kedua itu terjadi di Mesir, di satu kitab wabah namanya, karya Ibnu Hajar al-Asqalani. Jadi ada dua ulama besar yang menulis kitab soal wabah, Ibnu Hajar dan Zakaria al-Ansori. Dua ulama besar ini menulis tentang bagaimana wabah itu sempat terjadi di komunitas umat muslim, sehingga termasuk menunda ibadah haji dan ibadah-ibadah yang lain. Nah, dua kitab itu sebenarnya membantah narasi salah satu tokoh muslim, pengusaha muslim yang sempat viral videonya ketika mengatakan Mekah dan Madinah itu suci dari wabah. Ini kita harus menghadapi wabah dengan Quran. Benar tapi tidak benar gitu. Wabah tidak hanya dihadapi dengan Quran, tapi dengan juga ilmu pengetahuan. Dan itu adalah pengetahuan yang salah. Dan ketika ada orang nge-share video itu di grup WA kampung saya katakan, "Mas, kalau sampean belum baca bukunya, saya kasih pinjam, silahkan ke rumah saya," gitu. Nah, saking saya mangkel gitu, karena ini orang tidak baca gitu loh. Nah, di salah satu kisah itu mengatakan begini, di Kairo terjadi wabah yang meninggal hanya sedikit. Kemudian para ulama berinisiatif membuat doa bersama, kumpul di tempat yang terbuka, doa bersama, dan justru setelah doa bersama itu korbannya jadi banyak. Dalam sebulan meninggal ribuan orang. Nah, kisah ketiga terjadi di masa sekitar tahun menjelang kemerdekaan. Di salah satu buku namanya Naik Haji di Masa Silam, itu buku terbitan Kepustakaan Populer Gramedia tentang kisah-kisah naik haji orang Indonesia yang tercatat. Jadi sejak sebelum zaman penjajahan, masa-masa itu sampai tahun 1948. Nah, kisah itu begini. Ketika itu naik kapal yang isinya kurang lebih 1.000 orang dari Nusantara. Setiap orang wajib
vaksin campak, disuntik campak itu. Nah, ketika mampir ke Sri Lanka untuk mengambil perbekalan, ada orang yang terkena campak ternyata. Setelah diteliti oleh dokter, ternyata tidak ada bekas suntikan di situ, dan tapi kartu vaksinnya itu ditulis dia disuntik. Usut punya usut, ternyata suaminya itu bayar ke dokter dengan alasan istrinya tidak boleh disentuh oleh lawan jenis, sehingga dia tidak disuntik tapi boleh naik ke kapal. Nah, ketika itu dokternya bilang, kalau sampai ini tidak sembuh dan kalian semua kena campak, maka kita batalkan perjalanan ini. Sampean bayangkan perjalanan haji di masa itu yang butuh berbulan-bulan, ketika sampai di sana harus batal dan nunggu tahun depan. Berarti mereka harus mengumpulkan bekal lagi, harus bekerja, dan seterusnya. Nah, hikmah dari kisah ini ada 3. 1, pandemi itu takdir, tapi bukan berarti kita pasrah pada takdir sebagian Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali. Ada usaha untuk pergi dari takdir itu, dan kepergian kita dari takdir itu adalah menjemput takdir Allah yang lain. Yang kedua, ikhtiarnya adalah dengan sains ilmu pengetahuan. Umat Islam ketika itu tidak tahu ilmunya, sehingga doa itu malah menjadi, acara doa justru menjadi bencana. Dan yang ketiga, bahwa ikhtiar sains itu bisa menjadi wajib ketika tujuannya adalah wajib. Haji itu wajib, maka segala sesuatu yang menuju kepadanya itu juga menjadi wajib hukumnya. Maka vaksin kalau mencari nafkah itu sifatnya wajib, sementara dari mencari nafkah itu berpotensi tertular pandemi, maka vaksin menjadi turut wajib demi agar kewajiban yang lain, yakni mencari nafkah, bisa terpenuhi. Nah, ini adalah hikmah dari pandemi yang harus kita pahami bersama. Dan saya yakin tadi teman-teman sebagai intelektual yang punya pencerahan, mendapat anugerah pencerahan dibandingkan yang lain, itu kita punya tanggung jawab yang sama untuk mengisahkan hal ini kepada teman-teman kita semua, kepada orang tua kita, kepada saudara-saudara kita yang sering banyak ngayalnya gitu. Saya tahu persis lah, ini generasi kita mengalami cobaan yang sama soal interaksi dengan orang tua kita. Orang tua kita lebih sering menge-share video YouTube yang inilah terjadi peristiwa, saya ngomong ngeri, itu udah orang tua kita semangat sekali menge-share kepada tetangga kita, kepada Pak D kita. Nah, ini cobaan kita bersama dan harus kita hadapi. Nah, teman-teman, mari kita sejenak berdoa untuk Mas Ari Dwi Cahyana. Semoga beliau mendapatkan rahmat dari Allah Ta'ala, karena berdasarkan hadis Kanjeng Nabi SAW, di mana bahkan tertusuk duri pun itu menjadi penggugur dosa, maka harapannya Mas Ari Dwi Cahyana yang menanggung sakit adalah, kita lihat secara husnudzon kepada Allah, adalah gambaran bagaimana dosanya digugurkan oleh Allah Ta'ala. Dan wafatnya beliau di bulan Ramadan adalah isyarat dari Allah Ta'ala. Semoga Mas Ari Dwi Cahyana mendapatkan maghfirah dari Allah Ta'ala. Ala hadiniya hakulinatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ma'adal mamat. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Khususan ila ruh Ari Dwi Cahyana. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa ghsilhu bil ma'i was salji wal barad wa naqlihi minal khataaya kama yunqas sabul abyad minad danas wa btilu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa adkhilhul jannah wa 'idhu min 'adzabil qabri wa min fitnatihi wa min 'adzabil nar. Allahumma
Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wastur uyubahu wattub taubatahu wa taqabbal a'malahu wa nawwir qabrahu birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al qulubina fil ghillan lil ladzina rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana taqabbal minna sholatana wa syiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarruana wa takhashuana wa ta'abudana wa tamim taksirana ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma rabbana innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, rabbil alamin. Matur nuwun, terima kasih teman-teman sudah mengamini doa kita dan mendengarkan. Ya, ini 26 menit lah tebusan saya begitu. Nanti kalau masih ada yang ingin mengulang ya nanti saya insya Allah ini saya videokan sendiri, nanti saya unggah di Instagram. Gak penting ya. Matur nuwun, terima kasih. Matur nuwun. Semoga bermanfaat. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.